Halo semuanya, perkenalkan nama aku Restu Sofina Hasa. Di video ini aku bakal sedikit menjelaskan tentang buku The Seven Habits of Highly Effective Teens by Sean Covey. Buku ini merupakan salah satu buku terlaris di kalangan remaja internasional. Kata Sean Covey, dalam menulis buku ini dia terinspirasi dari ayahnya, Stephen Covey, yaitu penulis buku terkenal The Seven Habits of Highly Effective People. Buku ini juga salah satu buku terlaris di dunia. Oke, kita langsung aja bahas bukunya Sean Covey yang satu ini. Pertanyaan pertama, kenapa sih harus buku The Seven Habits of Highly Effective Teens by Sean Covey? Menurut aku, buku ini cocok banget buat anak muda yang perlu mempersiapkan masa depannya. Banyak hal dari buku ini yang bikin aku mikir tentang apa aja hal yang udah aku lakukan selama ini dan tentunya membuat aku lebih introspeksi diri lagi. Selain itu, bikin aku mikir juga apa aja sih yang udah aku lakukan untuk masa depan aku sendiri. Itu tadi opini aku tentang buku ini. Jadi sebenarnya apa sih isi bukunya? Menurut Sean Covey, dia menulis buku ini karena dia berpikir bahwa kehidupan remaja bukan arena bermain, tetapi hutan belantara. Dan buku ini bisa jadi semacam kompas untuk melewati hutan belantara itu. Dalam buku ini, Sean Covey akan memberikan seperangkat alat untuk membantu kita menghadapi kehidupan nyata. Apa aja peralatan itu? Yaitu 7 kebiasaan remaja yang sangat efektif. Atau dengan kata lain, 7 karakteristik yang dimiliki oleh seluruh remaja-remaja bahagia dan sukses di seluruh dunia. Sebelum kita bahas 7 kebiasaan itu, aku mau ngasih tahu apa sih kebiasaan itu. Menurut buku ini, kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang. Namun, kebanyakan dari kita tidak sadar akan kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan itu seperti berjalan sendiri. Seorang pujangga Inggris berkata, kebiasaanmu akan menjadikanmu sukses atau menghancurkanmu. Selanjutnya, di sini Sean Covey membahas tentang paradigma dan prinsip. Apa itu paradigma? Paradigma adalah cara kamu memandang sesuatu, pandanganmu, kerangka acuanmu, atau keyakinanmu. Menurut buku ini, kita harus hidup terpusat pada prinsip, karena prinsip tidak pernah ganggu. Hidup yang terpusat pada prinsip adalah landasan yang stabil. Mendahulukan prinsip-prinsip adalah kunci untuk lebih sukses dalam banyak hal. Mantep banget ya, tapi ada satu pertanyaan. Apa kamu udah punya prinsip yang selalu kamu pegang? Oke, udah cukup materi intronya. Sekarang kita mulai bahas apa aja 7 kebiasaan remaja yang paling efektif. Karena kebiasaan saling berdiri satu sama lain, di buku ini kebiasaannya dibagi jadi 3. Yang pertama ada kemenangan pribadi yang mencakup 3 kebiasaan pertama. Lalu ada kemenangan publik yang mencakup kebiasaan 4, 5, dan 6. Yang terakhir ada pembaharuan, isinya yaitu kebiasaan 7. Bagian pertama, kemenangan pribadi. Mengapa kemenangan pribadi? Karena sebelum kamu bisa menang dalam kehidupan bermasyarakat, kamu harus terlebih dahulu menang dalam pribadi kamu sendiri. Apa aja kebiasaannya? Kebiasaan 1, jadilah proaktif. Kamu bisa memilih mau jadi orang yang proaktif atau reaktif. Berdasarkan pemahaman aku, bersikap proaktif yaitu sikap yang mendahulukan logika, sedangkan reaktif adalah sikap yang mendahulukan emosi. Menurut buku ini, ada 6 manfaat yang bisa dirasakan ketika bersikap proaktif. Yang pertama, tidak mudah tersinggung. Yang kedua, bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Yang ketiga, berpikir sebelum bertindak. Yang keempat, cepat pulih jika terjadi sesuatu yang buruk. Yang kelima, selalu mencari jalan untuk membuat segalanya terlaksana. Yang keenam, fokus pada hal-hal yang bisa mereka ubah dan tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Aku orangnya cenderung emosional, makanya setelah baca buku ini, aku merasa harus merubah sikap ini atau setidaknya mengurangi. Lanjut kebiasaan kedua yaitu merujuk pada tujuan akhir. Kenapa sih harus begitu? Karena kita berada di persimpangan jalan. Dan jalan yang kita ambil sekarang akan mempengaruhi hidup kita untuk kedepannya dan selamanya. Apalagi buat kita yang masih muda, kita harus tahu apa yang akan kita lakukan di masa depan. Untuk orang-orang yang masih sulit dalam menentukan tujuan akhir, mungkin buku ini bisa membantu. Lalu ada kebiasaan ketiga yaitu dahulukan yang utama. Kebiasaan ini adalah tentang belajar menentukan prioritas dan mengatur waktu, sehingga yang penting dilakukan bukan ditunda. Ada 4 kuadran waktu bagaimana orang menghabiskan waktunya. Yang pertama, orang yang suka menunda-nunda.
Yang kedua, orang yang suka menentukan prioritas. Yang ketiga, orang yes man. Dan yang keempat, orang pemalas. Kalau aku termasuk orang yang masih sulit dalam menentukan prioritas alias suka menunda-nunda. Kalau kamu bisa menentukan prioritasmu, hidup kamu akan seimbang, memiliki banyak prestasi, dan terkendali. Kalau kamu termasuk yang mana nih? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu kemenangan publik. Kemenangan publik akan membantu kita belajar bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan bergaul kita dengan orang lain sangat menentukan seberapa sukses kita dalam karir kita, dan juga tingkat kebahagiaan pribadi kita sendiri. Apa aja kebiasaan yang termasuk dalam kemenangan publik ini? Kebiasaan 4, berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang adalah sikap terhadap kehidupan, suatu cara berpikir yang mengatakan bahwa saya bisa menang, kamu pun bisa menang. Bukan saya atau kamu, melainkan sama-sama. Seseorang berkata, berpikir menang-menang akan memenuhi hati dengan kebahagiaan dan pikiran tenang. Mungkin memang cukup sulit ya untuk berpikir menang-menang karena kadang atau bahkan sering kita berpikir kalau kita harus menang dan orang lain harus kalah. Lanjut ke kebiasaan kelima, yaitu berusaha untuk memahami dulu baru dipahami. Semua orang ingin dihormati dan dihargai apa adanya. Orang yang unik yang cuma salah satunya. Maka dari itu kita harus jadi pendengar yang baik. Kadang orang itu kalau lagi cerita gak butuh solusi, dia cuma pengen ada yang mendengarkan ceritanya. Menjadi pendengar yang baik juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang berpikiran terbuka. Dengan berpikiran terbuka, kita jadi memiliki banyak pengetahuan, bisa melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang, dan jadi lebih tidak mudah menjudge sesuatu. Dan itu semua adalah hal baik. Lalu, kebiasaan keenam ada wujudkan sinergi. Sinergi akan tercapai ketika dua orang atau lebih bekerja sama untuk menciptakan solusi yang lebih baik ketimbang kalau sendirian. Perbedaan pendapat membuat kita sekali lagi memiliki banyak sudut pandang sehingga ketika membuat solusi, kita bisa meminimalkan resikonya atau kelemahannya. Sekarang kita masuk ke bagian kebiasaan yang terakhir, yaitu pembaharuan. Bagian ini terdiri dari kebiasaan 7, yaitu asahlah gergajimu. Kebiasaan ini adalah tentang belajar menjaga ketajaman diri agar bisa menangani hidup lebih baik, dengan secara berkala memperbaharui dan menguatkan keempat dimensi kunci kehidupan kita, yaitu tubuh, otak, hati, dan jiwa kita. Gimana caranya? Untuk merawat tubuh kita bisa melakukan relaksasi fisik, menerapkan kebiasaan tidur yang baik, dan olahraga yang teratur. Untuk merawat otak, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita. Untuk merawat hati, kita bisa mulai fokus membangun hubungan-hubungan. Dan untuk merawat jiwa, kita bisa meluangkan waktu untuk memperbaharui dan membangkitkan hati kita. Oke, itulah tadi 7 kebiasaan remaja yang paling efektif. Berdasarkan beberapa buku self-development yang aku baca, dengan melakukan perubahan-perubahan kecil, kita akan takjub melihat hasil-hasil yang bisa kita dapatkan. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau bahkan kesalahan interpretasi materi dalam buku ini. Terima kasih udah nonton. Goodbye.